Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, hari ini kita bahas tentang persediaan dalam hal penentuan kos. Persediaan itu meliputi barang dagangan atau barang jadi. Yang kedua, barang dalam proses. Yang ketiga, bahan baku untuk membantu. Dan yang keempat, bahan habis pakai. Nah, nanti bab ini akan menjelaskan mengenai akuntansi untuk persediaan barang dagang pada perusahaan dagang, meskipun sebenarnya pada prinsipnya dapat diterapkan pada perusahaan manufaktur. Ya, nanti juga kita akan membahas pembentukan kos, aliran kos, dan bagaimana penyajiannya di neraca. Nah, penentuan apakah aktiva itu termasuk barang dagangan atau tidak, itu harus ditinjau dari fungsinya. Nah, contoh maksudnya seperti apa? Kalau misalnya pada perusahaan real estate, ya, nah, tanah dan bangunan itu yang akan dijual itu merupakan apa namanya, kelompok persediaan, ya, di mana ini merupakan eh, apa dalam rangka untuk memperoleh pendapatan, ya. Jadi ini digolongkan menjadi persediaan. Tapi kalau misalnya pada perusahaan biasa gitu ya, nah, tanah dan bangunan ini digolongkan sebagai aktiva tetap. Itu maknanya. Ya, itu maknanya. Jadi apakah aktiva itu termasuk barang dagangan itu, ya, itu harus ditinjau dari fungsinya. Nah, persediaan bagi perusahaan dagang itu terdiri atas persediaan bahan habis pakai dan bahan dagangan. Nah, kalau misalnya pada perusahaan manufaktur itu adalah bahan baku dan pembantu, ya, bahan habis pakai, barang dalam proses, dan barang jadi. Nah, oke. Kita bahas. Yang pertama itu barang dagangan. Barang dagangan itu adalah barang yang diperoleh dari pemasok. Harus kita ubah lagi, ya, dan ini dimaksudkan untuk dijual kembali, ya, kepada pelanggan. Dalam rangka apa? Dalam rangka mendapatkan, ya, pendapatan utama bagi perusahaan dagang. Nah, ini dia. Lalu bahan habis pakai. Pada perusahaan dagang, ya, bahan habis pakai ini meliputi kertas, printer, karbon, dan bahan-bahan yang habis sekali pakai begitu, nah istilahnya. Lalu yang berikutnya adalah bahan baku. Nah, bahan baku ini adalah barang yang akan digunakan dalam proses produksi dan menjadi substansi utama dari barang jadi. Ya, berbeda kalau misalnya ini bahan habis pakai. Ini barang yang akan dipakai untuk membantu kelancaran usaha, walaupun ini tidak menjadi substansi produk jadi, ya. Contohnya, ya, oli dan bensin, ya, oli dan bensin pada perusahaan pengangkutan ataupun pabrik semen, ya. Kertas, kalau kita lihat, ya, kertas merupakan barang jadi bagi pabrik kertas dan bahan baku bagi penerbit atau percetakan, dan bahan habis pakai itu bagi perusahaan penjual makanan, nah, begitu, ya. Nah, lalu ada barang dalam proses. Ini adalah bahan baku yang sedang mengalami proses produksi, tetapi belum sempurna dia sebagai barang jadi. Contohnya apa? Ya, buku yang belum dijilid pada perusahaan penerbitan dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir itu adalah barang jadi. Nah, barang jadi ini adalah barang yang telah selesai diproduksi dan ini tinggal menunggu untuk dijual, gitu. Barang jadi bagi perusahaan manufaktur ini berfungsi sebagai barang dagangan seperti pada perusahaan dagang, ya. Ini adalah sumber utama pendapatan, ya, dari kegiatan normal perusahaan, ya.
Nah, ya baik, berbicara mengenai pengendalian, ya. Nah, tadi saya katakan bahwa persediaan barang dagang ini menjadi apa ya, sumber utama ya untuk memperoleh pendapatan. Ya, sumber utama untuk memperoleh pendapatan. Ya. Jadi ini apa ya, penting bagi perusahaan ya kan begitu ya. Merupakan aktiva yang sangat penting bagi perusahaan dagang. Nah, oleh karena itu dibutuhkan yang namanya perencanaan dan pengendalian ya. Harus dilakukan secara cermat dan serasional mungkin. Ya. Akuntan itu harus mendukung perencanaan pengendalian itu dengan cara apa? Merancang sebuah sistem pencatatan ya, yang menghasilkan informasi yang cepat dan akurat. Nah, kita ketahui ya, ya ini juga kita bahas ya, sudah kita bahas sebenarnya ya, bahwa sistem pencatatan akuntansi untuk presiden ini dirancang ya, ada dua sistem, sistem fisik atau periodik dan sistem perpetual. Ya, dua sistem ini berbeda ya, mencatat transaksi pembelian, penjualan ya, dan prosedur penyesuaiannya pun berbeda. Nah, eee, kita bahas ya, kita bahas mengenai sistem periodik dulu atau fisik. Nah, dalam sistem periodik ini ya, rekening itu digunakan hanya untuk mencatat persediaan awal dan akhir periode. Nah, transaksi pembelian itu dicatat dalam akun pembelian, biaya pengangkutan barang dicatat dalam rekening biaya angkut pembelian, potongan tunai itu dicatat ke rekening potongan pembelian. Nah, lalu pada saat ada pengembalian itu dicatat ke rekening retur pembelian. Nah, kita kita lihat bahwa di sini berkurangnya persediaan pada saat transaksi penjualan ataupun ya, eee, penjualan maksud Ibu ya, berkurangnya persediaan pada saat, transaksi penjualan itu tidak dicatat di dalam buku jurnal. Nah, jadi sistem CRM ini mengkehendaki bahwa perhitungan persediaan pada akhir periode. Jadi itu untuk menentukan berapa sebenarnya biaya persediaan akhir dan HPP-nya. Nah, jadi agar dapat diketahui barang yang mungkin hilang, maka sistem ini dapat dimodifikasi dengan menyediakan kartu persediaan yang mencatat bertambah ataupun berkurangnya secara fisik tanpa memasukkan cost per unit dan totalnya. Nah, oleh karena perubahan persediaan dan HPP itu tidak di jurnal ketika terjadinya transaksi pembelian dan penjualan, maka di akhir periode harus dibuat jurnal penyesuaian untuk mencatat itu, apa persediaan akhir dan HPP. Nah, nanti dalam penyesuaian itu kita, yang didebit adalah HPP, persediaan akhir, potongan pembelian, dan retur pembelian. Nah, sedangkan nanti, yang dikredit ya, itu persediaan awal, pembelian, dan biaya angkut pembelian. Nah, ini kita lihat di sini ada rekening-rekening yang, di dalam sistem periodik. Nanti kalian bisa baca, ya ada 4 di situ, ya digunakan untuk apa dan berfungsi sebagai apa. Oke, baik. Agar lebih paham, kita lihat contoh ya. Ini ada data ya dari PT Bagus Budi, ya ini adalah sebuah perusahaan dagang ya. Nah, angka selanjutnya kita disuruh ngapain? Nah, kita disuruh yang pertama sekali adalah ikhtisar jurnal. Kira-kira kita harus membuat nih jurnal ya dari data ini. Yang pertama kita bisa lihat di situ ada persediaan 1 Januari 2005, persediaan awal. Nah, persediaan awalnya tidak di jurnal ya, sebab rekening itu ya sudah menunjukkan saldo awal gitu. Lalu kita lihat di situ ada pembelian. Ya kita tinggal jurnal pembelian pada utang usaha. Ingat, ya ini masih metode fisik, belum perpetual. Lalu di sini katanya apa? Ada biaya angkut.
dan itu dibayar tunai, berarti mempengaruhi kas, berarti biaya angkut pada kas. Lalu di sini ada retur pembelian, hubungannya apa ini nanti? Ada utang. Nah, ada utang yang berkurang di sini. Nah, utang pada retur pembelian. Lalu ada di sini potongan tunai, ya, potongan tunai pada saat pembayaran, melakukan pembayaran utang, ya. Gimana? Utang usaha pada potongan pembelian dan kas. Lalu yang terakhir adalah kita lihat penjualan. Ada penjualan secara kredit. Nah, berarti timbul di sini piutang. Ya, berarti piutang pada penjualan. Ini dia. Nah, lalu kita disuruh apa lagi? Ya, kita hitung HPP-nya. Ya, menghitung HPP sama ya, seperti yang kemarin kita bahas bahwa persediaan awal di apa namanya? Dikurang dengan pembelian bersih. Lalu nanti dapatlah nanti persediaan awal ditambah pembelian bersih. Ya, pembelian bersihnya. Nanti kita harus cari dulu pembelian bersihnya itu berapa. Yaitu dari mana? Pembelian. Ya. Nah, pembelian ya. Pembelian dengan akun-akun yang mempengaruhi di situ. Nah, akun-akunnya seperti apa itu kita perhatikan. Oke. Nah, lalu habis itu nanti itu akan dapat persediaan yang siap untuk dijual. Nah, kita nanti totalkan itu ya. Total kita kurangkan sama persediaan akhir, maka dapatlah HPP-nya. Nah, lalu habis itu kita ngapain? Kita masuk ke jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian itu kan dibuat pada akhir periode untuk mencatat persediaan akhir dan harga pokok penjualan, ya, berapa gitu. Nah, maka kita lihat di sini. Nah, jurnalnya seperti apa? Seperti ini. Ya, lalu kalau kita perhatikan, ya, persediaan awal itu kan 15.000. Ya, persediaan akhir 9.000. Berarti sini ada 6.000. Ya, jadi persediaan awal itu lebih besar 6.000 daripada persediaan akhir. Nah, berkaitan dengan ini, jurnal penyesuaian di atas itu sebenarnya nggak harus mendebit persediaan akhir 9.000, lalu mengkredit persediaan awal 15.000. Nah, cukup saja sebenarnya kita mengkredit persediaan awal 6.000, ya. Jadi gimana caranya? Nah, seperti ini. Oke, baik. Nah, ini persediaan. Kita sekarang bahas masalah sistem perpetual. Ini sistem perpetual ya. Bisa ketik. Nah, sistem perpetual ini nggak perlu memerlukan jurnal penyesuaian di akhir periode. Ya, untuk mencatat persediaan akhir dan HPP. Karena apa? Karena perubahan yang terjadi setiap pembelian dan penjualan itu, ya, perubahan apa? Perubahan pada persediaan ya, akun persediaan itu dicatat ke dalam rekening persediaan. Jadi HPP itu dicatat pada saat terjadinya transaksi. Nah, tapi meskipun demikian, perhitungan fisik tetap harus dilakukan pada akhir periode untuk memastikan apakah persediaan itu yang ada itu benar ada gitu, ya. Dan kita bandingkan informasinya dengan kartu persediaan. Oke. Nah, untuk dapat mengetahui kos barang yang dijual, ya, disediakan kartu persediaan untuk mencatat posisi persediaan dan perubahannya. Yang dicatat di kartu ini adalah, ya, jumlah unit, ya, kos per unit dan kos total, ya. Nah, apabila perusahaan itu menjual lebih dari satu jenis persediaan, maka disediakan kartu persediaan untuk setiap jenis persediaan, ya.
Jadi dengan informasi dari kartu ini, maka HPP itu langsung dapat diketahui dan segera dicatat secara formal di buku jurnal. Oke, nah masih contoh yang tadi. Nah, kita lihat ya bagaimana kita membuat jurnalnya. Nah, perlu kalian perhatikan bahwa nah tidak akan pernah muncul akun di sini yang namanya pembelian. Ya. Akun yang namanya biaya angkut pembelian, akun retur, nah akun potongan tunai enggak, berbeda sama apa namanya sistem fisik itu tadi. Ya, semua itu diganti sama akun persediaan, gitu. Ya, nah berbicara mengenai apa namanya perhitungan HPP, ya. Di akhir periode itu tidak perlu dilakukan perhitungan HPP seperti yang ada di sistem periodik. Ya, sudah dijelaskan tadi bahwa ya apa namanya setiap terjadi transaksi pembelian dan penjualan begitu ya. Perubahan persediaan itu ya selalu dicatat ya di akun rekening persediaan ya gitu. Nah, namun ya sebagaimana yang telah dijelaskan, perhitungan persediaan secara fisik itu tetap harus dilakukan ya, yang berguna untuk menentukan nilai persediaan akhir yang akan disajikan di neraca ya. Perhitungan fisik itu juga perlu dilakukan untuk dapat membandingkan antara jumlah yang sebenarnya yang ada dan jumlah di catatan akuntansi. Jika terjadi selisih, maka yang disajikan di neraca adalah nilai persediaan yang benar-benar ada secara fisik. Ya. Jika terjadi selisih dan metode kos yang digunakan untuk menilai persediaan di neraca, ya maka diperlukan jurnal penyesuaian. Nah, ketika terjadi selisih tadi, ya, nah kita lihat. Nah, jadi di akhir periode, ya tidak perlu ya membuat jurnal penyesuaian untuk mencatat persediaan akhir dan HPP. Tapi ketika tadi ada selisih kan gitu ya tadi ya. Misalnya disediaan akhir menurut perhitungan fisik setelah kita lihat ke gudang itu contohnya jumlahnya 8.000. Tapi di kartu persediaan 9.000 berarti ada selisih kurang di sini 1.000. Maka kita buat jumlah penyesuaiannya. Selisih kurang persediaan pada persediaan. Ya, 1.000. Nah, jika selisih kurang ini dapat dilaporkan sebagai rugi dalam kelompok rugi dan biaya lain-lain atau juga bisa dilaporkan sebagai penambah HPP. Jika nanti dimasukkan sebagai penambah HPP, bagaimana jumlah penyesuaiannya? HPP pada selisih kurang persediaan senilai 1.000. Oke, baik. Nah, kita masuk ke dampak kesalahan persediaan. Ya, harga pokok penjualan itu pada suatu periode akuntansi merupakan salah satu hal yang penting dalam elemen biaya yang akan nanti ditandingkan secara langsung dengan pendapatan pada periode yang sama. Nah, hasil ini ketika kita lakukan ini disebut dengan laba bruto. Ya, perhatikanlah penjelasan dari sebelumnya bahwa perhitungan harga pokok penjualan itu melibatkan nilai persediaan awal dan akhir dan pembelian bersih. Oleh karena itu, nah, oleh karena persediaan awal dan akhir itu dan pembelian bersih itu berguna untuk menghitung harga pokok penjualan, maka kesalahan perhitungan persediaan dan pencatatan pembelian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kebenaran dalam menentukan laba periodik. Ya, nah kita lihat bagaimana penjelasannya. Nah, oke. Yang pertama kesalahan persediaan. Kesalahan persediaan. Nah, bagaimana pengaruhnya terhadap laba tahun ini? Ya, oke. Camkanlah bahwa kebenaran penentuan persediaan akhir sangat berguna untuk dua hal. Ya,
Yang pertama, penyajian persediaan di neraca di akhir periode itu sorry, untuk 2 hal tadi ya, yang pertama penyajian persediaan di neraca akhir periode, yang kedua penyajian HPP di laporan laba periodik. Nah, jika persediaan, akhir satu periode dihitung disajikan terlalu rendah dari yang seharusnya, maka HPP menjadi terlalu tinggi dan laba bruto juga, laba sebelum pajak menjadi terlalu rendah. Kesalahan lain adalah terlalu rendahnya ekuitas atau laba bertahan akhir periode tersebut yang dilaporkan di neraca. Nah, sebaliknya jika persediaan akhir tahun dihitung dan disediakan terlalu tinggi, maka HPP terlalu rendah dan laba bruto ataupun laba sebelum pajak terlalu tinggi. Serta laba ditahan pada akhir tahun tersebut itu terlalu tinggi. Jadi pengaruh kesalahan perhitungan persediaan akhir terhadap laba periodik dan ekuitas adalah searah. Lalu yang kedua, pengaruh ke laba 1 tahun berikutnya. Kesalahan penyajian akhir tahun secara otomatis menjadi kesalahan penyajian persediaan awal tahun berikutnya. Jika persediaan akhir tahun ini dinyatakan terlalu rendah dari yang seharusnya, maka pengaruh di tahun depan adalah sebagai berikut. Yang pertama, persediaan awal tahun depan terlalu rendah. Kedua, HPP tahun depan terlalu rendah. Ketiga, laba bruto tahun depan terlalu tinggi. Dan yang keempat, ekuitas atau laba ditahan akhir tahun terlalu tinggi. Sebaliknya, jika persediaan akhir tahun ini terlalu tinggi, maka persediaan awal tahun depan terlalu tinggi, HPP tahun depan terlalu tinggi, laba periodik tahun depan terlalu rendah, dan laba ditahan akhir tahun depan itu terlalu rendah. Jadi pengaruh kesalahan perhitungan persediaan akhir tahun ini terhadap laba periodik tahun depan dan ekuitas akhir tahun depan adalah berbalik arah, ya. Kesalahan perhitungan persediaan akhir tahun tidak mempunyai pengaruh lagi ke laba lebih dari setahun ke depan, sebab kesalahan perhitungan laba tahun ini telah diimbangi oleh kesalahan perhitungan laba setahun kemudian. Perhatiin, ya. Contoh paparan 82. Ya. Nah, di situ menyajikan perhitungan laba bruto 2 tahun berturut-turut antara yang benar dan yang salah. Perhitungan yang salah disebabkan oleh kesalahan sediaan akhir tahun 2005. Ya, seharusnya 15.000 tapi yang dilaporkan 8.000. Jadi misunderstanding ya 7.000. Akibatnya HPP tahun 2005 itu terlalu tinggi dan laba bruto terlalu rendah, masing-masing 7.000. Dan di awal tahun 2006 kesalahan persediaan akhir menjadi kesalahan persediaan awal. Akibatnya HPP tahun 2006 itu terlalu rendah dan labanya itu terlalu tinggi 7.000. Masing-masing 7.000. Ya. Perhatikanlah bahwa laba 2 tahun itu adalah sama ya. Ini 105. Artinya kesalahan perhitungan laba tahun 2005 ada counterbalance-nya. Ya, di tahun 2006. Kesalahan persediaan akhir tahun 2005 selanjutnya tidak akan mempengaruhi laba tahun 2007 ataupun tahun-tahun berikutnya seperti ini ya. Nah, lalu kita membahas masalah koreksi, ya, koreksi kesalahan. Ya, cara membetulkan kesalahan persediaan itu tergantung apakah rekening nominalnya telah ditutup, ya, dan laporan keuangan telah diterbitkan. Ya, nah. Jika kesalahan pada contoh di atas itu diketahui pada tahun 2005 sebelum rekening-rekening nominalnya ditutup, maka jurnal koreksi pada akhir tahun 2005 adalah mendebit rekening persediaan akhir dan mengkredit ya, rekening HPP masing-masing 7.000. Tetapi jika kesalahan di atas itu diketahui setelah rekening nominal tahun 2005 ditutup, maka seperti apa? Ya, maka jurnal koreksi yang dibuat adalah ya mendebit persediaan awal dan mengkredit laba ditahan masing-masing itu 7.000. Ya. Nah, lalu ya berikutnya pembelian tidak dicatat tetapi persediaan akhir tidak salah.
Nah, jika pembelian itu tidak dicatat, tapi persediaan akhirnya yang berasal darinya itu tidak diperhitungkan, maka HPP terlalu rendah dan laba bruto itu menjadi terlalu tinggi. Ya, jika koreksi yang dibuat bergantung pada apakah rekening nominal tahun terjadi itu kesalahan setelah ditutup, ya, ataupun sebelum. Jadi kita itu tergantung apakah sebelum ditutup atau setelah ditutup. Jika rekening nominalnya belum ditutup, maka jumlah koreksinya apa? Pembelian pada utang usaha. Ya, apabila kredit. Kalau misalnya tunai, pembelian pada kas. Nah, tetapi jika rekening nominal sudah ditutup, jumlah koreksinya seperti apa? Ya, laba ditahan pada utang usaha atau kas. Ya, itu tergantung kredit atau tunai. Oke. Lalu pembelian tidak dicatat dan persediaan akhir itu tidak diperhitungkan. Jika pembelian tidak dicatat dan persediaan akhir yang berasal dari itu tidak diperhitungkan, dampaknya apa? Dampaknya terhadap HPP dan laba bruto itu nihil. Ya, nihil. Oke. Baik, nanti bisa dibaca ya tentang penjelasannya itu. Oke, baik, kita bahas masalah pos-pos yang dimasukkan dalam persediaan. Ya, penjelasan sebelumnya menunjukkan bahwa kesalahan pencatatan pembelian dan perhitungan persediaan itu memiliki pengaruh, ya, pengaruh terhadap laba dan pos neraca. Nah, oleh karena itu, penentuan persediaan akhir tahun di samping membeli dan di samping membeli harus dilakukan secara berhati-hati. Ya, pos-pos apa saja yang harus dimasukkan sebagai apa namanya? Sebagai dari persediaan akhir. Andai kan semua persediaan di akhir periode berada di gudang perusahaan itu apa namanya? Terbebas dari perikatan jual beli, maka penentuan persediaan yang akan dimasukkan sebagai pos neraca itu tidak menjadi masalah, ya. Yang menjadi masalah adalah ketika sebagian barang itu masih dalam proses atau konsinyasi atau masih di gudang tetapi terikat kontrak. Kontrak apa? Jual beli, ya. Nah, kita lihat di sini, ya. Kita lihat bahwa di sini ada barang dalam perjalanan, ya. Nah, barang dalam perjalanan ini menjadi masalah dalam penentuan siapa pemiliknya ini tergantung, ya, tergantung ada syarat penjualan. Apakah FOB shipping atau FOB destination? Ingat ya, ini pengantar satu, ya, pengantar akuntansi satu, ya. Kalau misalnya syaratnya FOB shipping, maka barang dalam perjalanan itu sudah menjadi milik pembeli. Tapi kalau misalnya dia FOB destination, barang dalam perjalanan itu masih milik penjual. Nah, demi kemudahan biasanya pemegang buku itu ditugasin berdasarkan pada manual atau buku pedoman dari sistem akuntansi untuk mencatat pembelian pada saat faktur diterima dan biasanya secara bersamaan dengan datangnya barang. Pemegang buku ini juga ditugasi untuk mencatat penjualan pada saat barang dikirimkan karena biasanya faktur telah dibuat. Lalu ada barang konsinyasi, titipan. Ya, barang yang dititipkan oleh perusahaan penitip ke perusahaan penerima titipan yang berdasarkan kontrak sanggup menjualkan barang tersebut. Ya. Demi kemudahan, sebutlah barang yang dititipkan ke perusahaan lain itu sebagai barang konsinyasi keluar. Nah, kalau misalnya barang titipan perusahaan lain sebagai barang konsinyasi masuk. Nah, baru
Kita perhatikan bahwa barang konsinyasi keluar itu masih menjadi milik perusahaan penitip selama barang tersebut masih di tangan perusahaan yang penerima titip dan belum terjual. Nah, ya, perusahaan penitip itu masih melaporkannya di tubuh neraca sebagai persediaan barang konsinyasi keluar yang terpisah dari persediaan lainnya. Persediaan barang konsinyasi itu yang keluar itu juga dapat dilaporkan dalam tubuh neraca secara tidak terpisah dari barang lainnya. Namun perlu dijelaskan dalam catatan laporan keuangan. Kan? Oke. Baik, ada barang yang dipisahkan. Nah, apabila barang yang diproduksi atas dasar pemesanan khusus dan telah dipisahkan dari barang-barang lainnya untuk segera dikirim ke pelanggan, maka hak atas barang tersebut mungkin telah berpindah ke pelanggan. Ya. Kalau ada pada akhir periode terdapat barang yang telah dipisahkan dan hak pemiliknya telah berpindah kepada pelanggan, maka barang tersebut tidak boleh masuk lagi sebagai bahan persediaan ya dan pendapatan ya. Jadi penjualan barang tersebut harus diakui. Oke, baik. Nah, lalu ada barang yang dijual dengan angsuran. Nah, ini juga keberadaan barang ini ya tentu sudah tidak lagi di gudang, melainkan sudah di tangan konsumen. Jadi ketika barang sudah berpindah ke tangan konsumen, maka jelas haknya itu berpindah ke tangan konsumen, kan begitu ya. Nah, lalu barang yang telah dijual dengan tingkat cyber penjualan tinggi, nah ini tergantung. Ketika jumlah pengambilan barang yang ditasar itu secara wajar, maka barang yang telah dikirim itu tidak dimasukkan sebagai persediaan. Tapi jika pengembalian barang oleh distributor itu tidak dapat diprediksi, maka tidak tepat kita mengeluarkan barang tersebut itu dari persediaan. Oke, lalu kita bahas mengenai kos persediaan. Ya, kos persediaan itu meliputi harga beli, biaya angkut, dan biaya lain yang dapat ditelusuri secara langsung ke proses pembelian dan biaya masuk serta pajak lainnya yang tidak dapat dikreditkan. Ya. Biaya-biaya bongkar muat dari penyimpanan sementara di pelabuhan ini merupakan contoh biaya-biaya yang dapat ditelusuri. Sehingga ini masuk ke dalam kos persediaan. Ya. Nah, semua potongan pembelian seperti rabat, potongan tunai, potongan dengan nama lain itu diperlakukan sebagai pengurang harga beli sebelum diperhitungkan potongan. Nah, tadi ada kata dikreditkan, itu adalah salah satu istilah dalam perpajakan. Khususnya dalam pembahasan ini adalah PPN dan PPNBM. Nah, contohnya apabila perusahaan ABC itu membeli barang kena pajak, maka ia wajib membayar PPN melalui pemasoknya. Jika perusahaan ABC menjual kembali barang tersebut kepada pelanggan, maka ABC harus memungut PPN keluar dari pelanggannya. Nah, dan menyetorkannya ke kas negara. Nah, apabila jumlah PPN keluar yang harus disetorkan ke kas negara itu boleh dikurangi dengan PPN masukan, maka kita yang akan mengatakan bahwa PPN masukan itu dapat dikreditkan. Jika dapat dikreditkan, maka PPN masukan tidak termasuk lagi sebagai elemen kos persediaan. Sebaliknya, jika tidak dikreditkan, maka PPN masukan itu termasuk sebagai kos elemen persediaan. Gitu. Nah, untuk potongan dagang, nah atau rabat, ini potongan yang mengurangi harga katalog menjadi harga yang benar-benar harus dibayar oleh pembeli. Nah, ini kalau pada contoh ini rabatnya berbeda-beda ya, tergantung beberapa faktor, tergantung yang ditawarkan begitu. Nah, contohnya di sini ada katanya apa namanya kayak
ini 30, 20, 10 kan begitu ya. Nah, ini rubber yang lebih kompleks ya. Ya, syaratnya misalnya gitu kan 30, strip 20, strip 10. Maknanya itu apa? Konsumen akan memperoleh potongan 30%, 20%, dan 10%. Perhitungannya gimana? Bisa dilihat pada paparan akan tujuan ya. Di situ. Oke. Nah, potongan tunai dan prosedur akuntansi. Potongan tunai ini adalah keringanan harga yang diterima oleh perusahaan jika dia membayar barang yang dibelinya dalam masa potongan tunai. Ya, ini sudah kita bahas nih ya. Nah, misalnya 210 yang per 30 gitu ya. Udah enggak menjadi masalah lagi ya. Ini begitu. Nah, kalau misalnya ya fakturnya itu tadi contohnya tadi ya. Nah, fakturnya itu ada 100.000. Syaratnya 2/10 N per 30. Ya berarti kalau misalnya dia bayarnya lebih awal kurang dari 10 hari dia dapat 2% potongan atau 2.000. Ya, nanti jumlah yang dibayarnya itu 98.000. Sebaliknya jika perusahaan itu tidak memanfaatkan itu ya, dia membayar di luar masa potongan, maka dia tidak akan mendapat potongan tunai. Dia membayar 100.000. Nah, metode yang paling mudah dan praktis untuk mencatat persediaan dan utang itu adalah metode bruto, nilai bruto. Nah, jika pembayaran dilakukan dalam masa potongan tunai, maka perusahaan mengakui potongan pembulan itu sebagai pengurang persediaan sebesar 2.000. Tetapi jika pembayaran dilakukan dalam masa potongan, maka tidak ada pengakuan potongan pembulan lagi. Itu disebut metode bruto. Nah, metode dapat digunakan ya. Metode ini mencatat persediaan dan utang usaha itu sebesar jumlah neto. Ya, kalau yang tadi itu jelasnya bahwa itu 8.000. Jika pembayaran dilakukan di luar masa potongan tunai, maka perusahaan mengakui rugi 2.000 dari potongan tunai yang gagal dimanfaatkan. Nah, contohnya apa? Nah, ini contohnya. Nah, katanya pada 16 Mei perusahaan itu untung besar membeli persediaan dengan harga 10.000. Syaratnya 2/10 N per 30. Ya, nanti kalau misalnya 10 hari ke depan dia bayar, dia dapat 2%. Nah, ini bisa kita lihat bagaimana dia menggunakan metode bruto dan bagaimana dia menggunakan metode neto. Bagaimana dia membayar pada saat masa potongan dan bagaimana dia membayar pada saat di luar masa potongan. Begitu. Oke. Nah, nanti dibaca lagi sini. Nah, aliran kos ya. Nah, ini Ibu tidak akan jelaskan karena apa? Ini sudah pernah kita bahas. Kita bahas di pengantar akuntansi 2. Ya, metode FIFO, average, ya, dan LIFO. Ya. Begitu juga nanti untuk ke belakangnya itu, ya, di situ ada, di buku kita ada topik kelompok persediaan. Ya, baru lalu ada di situ nilai rupiah. Ya, silakan dibaca bukunya. Ya, silahkan dibaca-baca bukunya. Ya, nanti akan Ibu tanya-tanya sedikit. Ya, nah, oke. Ibu langsung ini ya, nanti tinggal diperhatikan ya. Nah, ini sistemnya. Oke, nah ini. Nah, Ibu langsung lompati ke penyajian dan penilaian. Ya. Persediaan itu disajikan dalam kelompok ekuivalensi. Ya,
Normalnya presiden itu tidak lebih-lebih dari bidang usaha, sehingga penelitian itu pasti selalu di bawah bidang usaha. Nah, beberapa informasi yang relevan tentang presiden itu harus diungkapkan dalam tanda kurung ataupun catatan kaki ataupun dalam catatan atau laporan keuangan. Informasi yang relevan itu meliputi apa? Metode pencatatannya, ya, metode aliran kosnya, FIFO, LIFO, KFK, dan metode penilaian yang digunakan oleh perusahaan. Nah, jadi nanti seperti inilah tampilannya, ya, persediaan itu tadi. Nah, ini kan. Oke, baik. Ya, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Ya, silakan dibaca ya. Itu bukunya ya, pada persediaan penentuan pos. Ya, Ibu kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.